Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang indah ini saya mengajak kita untuk belajar satu bagian yang penting, yaitu belajar dari iman Nuh. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Kita telah belajar bahwa zaman Nuh adalah zaman yang begitu jahat dan rusak, sehingga Allah berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kejadian 6 ayatnya yang ke-3. Karena hidup manusia yang sudah sedemikian rusak, maka Allah tidak akan membiarkan rohnya terus ada di dalam manusia. Manusia tidak mempunyai hak lagi senantiasa menerima pekerjaan Roh Kudus. Ini ayat yang penting sebab kita dapat memahami bahwa ada perubahan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia, baik sebelum dan sesudah zaman Nuh. Begitu juga adanya perbedaan pekerjaan Roh Kudus sebelum dan setelah Kristus mengirimkan Roh Kudus ke dalam dunia. Berarti setelah zaman Nuh sampai kepada Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka seluruh perjanjian lama tidak ada Roh Kudus yang diam di dalam hati manusia selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa memberikan penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Demikian juga Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 9 bahwa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya sebagai tanda bahwa orang itu adalah milik kepunyaan Kristus. Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus yang diberikan ke dalam hati manusia. Selanjutnya setelah Allah menilik bumi, maka Allah berkata kepada Nuh, zaman ini tidak panjang lagi. Allah masih memberikan waktu 100 tahun lagi kepada Nuh. Ini pertama kali dalam Alkitab Allah memberitahukan tentang bencana, berapa lama lagi waktu yang tersisa. Bukankah ketika saat ini, ketika Tuhan memberitahukan kepada kita waktu sebuah bencana akan terjadi, maka kita bisa mempersiapkan diri. Demikian di dalam zaman Nuh, mengapa Tuhan masih memberikan waktu 100 tahun lagi sebelum datangnya air bah itu? Tujuannya ialah supaya Nuh mempersiapkan sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal, sesuatu yang sangat-sangat susah, yang sangat besar, yaitu membuat suatu bahtera, dan itu di atas sebuah gunung. Bukankah hanya orang gila sajalah yang membuat bahtera di atas gunung? Tentang bahtera itu kita tahu Tuhan memberitahukan setiap rinci dan ukurannya. Bayangkan panjang bahtera itu adalah 300 hasta. Kalau satu hasta itu 45 cm, berarti panjang bahtera itu adalah 135 meter. Lebarnya 50 hasta, berarti 22 meter. Tinggi 30 hasta, berarti 13 meter. Kita bayangkan di dalam zaman kuno seperti itu, belum ada peralatan yang baik, yang cukup, fasilitas. Berarti pekerjaan Nuh begitu sulit dan begitu berat. Berarti di sini kita belajar bahwa ketika semua orang tertidur, hanya satu orang saja yang bangun. Ketika semua orang kabur, hanya satu orang saja yang jelas. Ketika semua orang tidak mempunyai perasaan, hanya satu orang saja yang peka. Di sini kita melihat bagaimana keunggulan dan kualitas hidup daripada si Nuh. Selain itu, kira-kira apa yang membuat Nuh itu begitu berbeda dari orang-orang pada zaman itu? Nuh tentu seorang yang beriman kepada Tuhan Allah. Ini bisa kita baca di dalam Ibrani pasal 11, di mana ditulis kesaksian daripada orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi di situ kita melihat bahwa iman adalah sesuatu penglihatan rohani, kesadaran jiwa, dan kepekaan roh yang tidak ada batasnya.
Jadi ketika Tuhan di surga sana melihat semua penduduk bumi, seakan Tuhan menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, percuma seluruh dunia tidur, seluruh dunia egois, melampiaskan nafsu dan hidup di dalam dosa. Tapi ada satu orang yang tidak tidur, satu orang yang peka, yang tajam, yang masih melihat. Siapakah dia? Dia adalah Nuh. Nuh mempunyai kepekaan dan penglihatan rohani yang begitu tajam. Itu sebabnya seakan-akan Tuhan berkata, Nuh, engkau baik, tetapi orang-orang di dalam zamanmu itu jelek. Nuh, engkau suci, tapi zamanmu itu najis. Nuh, engkau takut kepadaku, tetapi zamanmu itu mencari nafsu dan melampiaskannya. Itu sebabnya Tuhan perintahkan Nuh membuat sebuah bahtera, karena 100 tahun lagi seluruh dunia akan dihancurkan, akan dibinasakan. Hanya tinggal Nuh beserta dengan keluarganya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu mementingkan keluarga. Tuhan mau keluarga kita sehati, keluarga kita sekapal, keluarga kita sewadah, dan keluarga kita itu seiman. Berarti selain memikirkan bagaimana kita selamat, Tuhan mau kita juga memikirkan bagaimana keluarga kita hidup benar dan takut akan Tuhan. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan pada zaman itu. Mereka nikah dan kawin sembarangan, melampiaskan nafsu seks sembarangan, asal cantik dinikahi, tidak lagi memperhatikan standar moral dan juga kerohanian. Mereka juga memakai kuasa kekerasan, berarti terjadi pemerkosaan di mana-mana. Jadi ketika Tuhan perintahkan Nuh membuat bahtera, kira-kira siapa saja yang membantunya? Tentu yang membantu mungkin banyak. Tukang kayu, mereka kerja kayu. Tapi sambil mereka kerja, mereka juga mengolok-olok Nuh. Kenapa mereka tetap bekerja? Karena mungkin mereka digaji oleh Nuh. Mereka membantu kerja karena memang mereka perlu uang. Jadi kita lihat bahwa walaupun mereka ikut bekerja, tetapi akhirnya mereka tidak ikut masuk ke dalam bahtera. Ini pelajaran penting. Jangan-jangan kita ikut melayani, sibuk di gereja, tetapi kelak kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ikut memberikan uang kita, mendukung pekerjaan Tuhan, tapi hati kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Kita hanya mencari nama, mau dipuji manusia semata-mata. Jangan-jangan kita ikut bangun gereja, tapi kita tidak masuk di dalam keselamatan dalam kerajaan Allah itu. Dan ketika tiba harinya genap 100 tahun itu, Tuhan berkata kepada Nuh, beritakanlah Injil agar orang-orang masuk, karena sebentar lagi Tuhan akan menurunkan hujan itu. Bayangkan selama 100 tahun Nuh memberitakan Injil, tetapi akhirnya yang terima itu hanya 8 orang saja. Siapa mereka? Nuh dengan istrinya, Sem dengan istrinya, Ham dengan istrinya, Yafet dengan istrinya. Apakah Nuh putus asa dan kecewa? Tidak. Nah, dengan demikian dari Ibrani 11 ayat 7 ada beberapa prinsip penting yang kita pelajari, bahwa karena iman maka Nuh mendapat petunjuk. Karena iman Nuh taat kepada Tuhan. Karena iman Nuh menyelamatkan keluarganya. Karena iman Nuh menghukum dunia. Karena iman Nuh menerima kebenaran. Prinsip di situ jelas berkata, karena iman, karena iman, karena iman. Bukan berarti tidak perlu kelakuan. Sebab semua orang lain pada zaman itu, mereka hanya berdoa, minta berkat saja. Tetapi setelah mereka diberkati, mereka berfoya-foya. Semua berdoa minta kekuatan. Tetapi setelah mereka mendapat kekuatan, justru mereka menghambur-hamburkan kekuatan itu. Mereka minta keuangan, tetapi setelah menerima, mereka
dipakai itu untuk melakukan dosa. Mereka meminta kebebasan, tetapi kebebasan dipakai untuk melampiaskan nafsu dan seks mereka secara sembarangan. Sehingga Tuhan berkata, buat apa saya memberikan anugerah lain? Tetapi perhatikan bahwa Tuhan senang ketika melihat kehidupan Nuh. Sebab Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh menjadi sahabat Allah, berjalan bersama dengan Allah, hidup benar dan berkenan kepada Allah. Selain Henokh, kita tahu bahwa Nuh adalah orang kedua yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman akhir ini? Biarlah kita menjadi pribadi yang juga hidup berlandaskan iman, bergaul dan berjalan bersama dengan Allah, peka dan membawa keluarga kita agar satu iman, satu wadah, satu bahtera, yaitu hidup di dalam Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.